Hermina, perkenalkan saya Dr. Ina. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Mahatma, spesialis THT dari Rumah Sakit Hermina Jogja. Salam sehat semua. Teman-teman pasti tahu ya, earphone, earbud, airpod, atau headset itu sudah menjadi barang wajib ya dok ya untuk sekarang ini gitu ya. Hampir semua orang itu punya alat tersebut. Nah, pada perbincangan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang tips and trik mencegah gangguan pendengaran akibat pemakaian headset. Oke. Iya dok ya. Oke, kita langsung saja nih tanya-tanya ya mungkin ya dok. Boleh, ya. apa-apa, silakan. Oke. Sebenarnya mana sih dok yang lebih baik antara headset dengan kabel atau headset wireless atau AirPod mungkin ya dok ya? Atau headphone atau headset dengan apa dok namanya dok? Earmuff. Earmuff ya. Jadi, seperti itu. Kira-kira mana yang lebih baik di antara ketiga tersebut? Mungkin prinsipnya dulu ya, secara umum kerusakan telinga akibat penggunaan headset itu adalah terletak pada desibel suara yang dihasilkan oleh device-nya. Yang kedua adalah durasi penggunaan. Jadi kalau secara dalam prinsip WHO itu ada rule of 60. Sebenarnya secara umum penggunaan suara yang keras itu tidak boleh lebih dari 60 desibel dan tidak boleh lebih dari 60 menit per hari. Nah, secara itu jadi apapun jenis device-nya, baik itu dia sifatnya pakai wire, pakai wireless, atau bahkan wireless-nya dengan Bluetooth, dengan Wi-Fi, itu tergantung seberapa besar intensitas yang masuk ke telinga. Oke, desibel itu tuh maksudnya kita atur dengan volume ya dok? Yes, jadi kalau kita bicara suara itu ada dua aspek ya. Aspek pertama itu adalah volumenya, itu satuannya dengan desibel. Kemudian ada nadanya, pitch-nya, itu kita bicara dengan hertz. Nah, dua hal ini di tubuh kita itu seperti kayak ada sensornya. Nah, sensor ini pada masing-masing nada itu ada sensornya. Seperti kita anggap seperti tombol pada keyboard lah. Nah, tombol itu kalau kita tekan berulang kali sampai jebol, itu nanti yang terjadi adalah nada tersebut tidak keluar atau menurun dia fungsinya. Nah, yang terjadi pada telinga kita kurang lebih seperti itu. Oke, berarti nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya dok? Ya, Mas, semuanya itu tergantung dengan volumenya dan seberapa sering kita pakai headsetnya. Seberapa lama, mungkin lebih seberapa lama. Nah, oke. Karena secara umum kan tubuh kita itu punya ini ya, punya stamina. Karena organ kita itu begitu kita lahir, kita tumbuh, organ kita itu cenderung declining, menurun. Itu tergantung dari dan menurunnya seberapa cepat itu tergantung dari pemakaian. Bayangkan seperti onderdil kendaraan. Kendaraan itu kalau misalnya motor kita pakai, kita belayer gitu, nanti lama-lama ring shakernya akan rusak. Nah, ini tinggal tergantung kalau kita menggunakannya itu dengan masif di awal kehidupan, ya nanti otomatis begitu kita masuk pada usia yang lebih tua, fungsinya sudah menurun. Oke dok. Ya. Tapi masih ada nggak sih dok resiko, kira-kira mana yang lebih beresiko ya dari mungkin ini 3 jenis device ya. Ini ada macam-macam ya dok ya, ada kalau kita lihat dengan... ini ada. Nah, ini untuk yang pod seperti ini konsepnya dia sama dengan earplug. Jadi sama dengan yang itu, sama dengan yang itu ya. Oke. Bentar, taruhnya dulu. Nah, ini. Jadi ini dia in the ear. Dia menempel pada lubang telinga. Artinya apa? Artinya jumlah yang ditembakkan, energi yang ditembakkan ke dalam rumah siput, ke dalam gendang telinga, ke dalam tulang, itu intensitasnya lebih besar. Karena device ini langsung ada di depan liang. Sedangkan pada device yang ini dengan muff ya. Jadi pertama dia tidak langsung menempel. Jadi nggak langsung menempel pada liang telinganya. Dia masih ada jarak, mungkin sekitar 1 atau 1,5 cm. Kemudian dia ada dampernya. Ini kayak peredam. Karena secara umum sebenarnya kita tuh memperbesar volume karena apa? Karena noise lingkungan. Nah, kalau ini sudah ada noise dampernya, artinya kita tidak perlu menggunakan volume yang terlalu keras untuk kita mendapatkan suara yang ya istilahnya clarity ya, clarity-nya lebih baik. Nah, jadi dia suaranya lebih luas, detailnya lebih terasa. Itu lebih baik, lebih aman pada yang seperti ini. Dengan asumsi bahwa tadi volumenya tetap tidak lebih dari 60% dari kekuatan device-nya. Makanya sekarang kalau device-device seperti itu yang dipegang tuh, itu device itu kalau dipakai headset itu nanti ada warningnya. Ya, jadi exceeding maximum, nah dia tulisannya seperti itu. Itu jangan dilanggar. Iya, kalau dilanggar, nanti intensitasnya akan melebihi dari jarak aman yang seharusnya. Berarti volume yang baik berapa tadi dok? 60%. 60% dari kekuatan device ya. Jangan 100 ya dok ya? Iya jangan. Jadi rule of 60. 60%, 60 minutes. Jadi intensitas durasi per harinya itu seharusnya tidak melebihi 60%. Kumulasi ini ya. Kadang-kadang kan
terutama waktu masa pandemi kemarin tuh orang pakai Zoom, meeting berjam-jam gitu kan, tuh pada pakai headset. Sebenarnya lebih aman dia pakai suara dari free air di udara bebas. Karena intensitas tembakan suaranya tidak terlalu terkonsentrasi terus pada liang telinga. Liang telinga kita ini kan bahannya ada tulang rawan, ada tulang. Artinya apa? Di situ ada pantulan. Nah, pantulan itu mengamplifikasi suara yang masuk sebenarnya. Jadi kita sudah didesain ada amplifikatornya. Nah, jadi kalau itu terlalu udah ada amplifikator tempelin di sini, ya makin amplify dia, makin kencang suaranya yang diterima. Siap. Jadi ini lebih beresiko, Dok? Untuk yang plug lebih berisiko karena dia nggak ada peredam lingkungannya, sehingga secara otomatis kalau suara lingkungannya berisik, si pengguna akan memperkeras suaranya. Siap. Terus kalau gejala-gejala awal terjadinya gangguan pendengaran, apa Dok biasanya, Dok? Ya kalau gangguan dengar otomatis ini ya, yang paling kerasa biasanya secara umum itu kemampuan komunikasi. Karena rata-rata device begini kan ada nada-nada tertentu yang diulang-ulang. Nah, jadi nanti apakah nanti yang kena itu di nada menengah atau di nada tinggi atau menengah dan tinggi, itu tergantung dari jenis suara yang didengarkan. Tapi prinsipnya adalah semakin banyak penggunaan, otomatis umur pakai organnya menurun. Konsepnya kan seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini nanti kadang-kadang orang itu merasa misalnya dia jadi diajak komunikasi agak lebih sulit atau selalu meminta pengulangan pada setiap kata-kata. Tapi ini pun masih ada dua aspek lagi, karena kalau kita bicara komunikasi itu aspeknya adalah bahasa. Nah, bahasa ini dia memiliki memiliki spesifikasi, itu harus dipelajari dulu. Artinya apa? Artinya butuh konsentrasi. Ya bayangkan saya sekarang ngobrol tapi saya pakai bahasa Estonia gitu. Ya kan denger tapi tidak paham kan gitu. Nah, di sini artinya otak itu juga harus dalam kondisi konsentrasi untuk mendengar. Nah, kalau misalnya nggak dengernya karena lagi habis main game atau nonton film Korea, itu mungkin lain cerita. Nah, makanya di sini nanti ada pembuktiannya. Pembuktiannya adalah nanti dengan pemeriksaan. Jadi nanti kita bisa melakukan pemeriksaan audiometri, kita bisa melakukan timpanometri, kita bisa melakukan otak acoustic emission. Itu untuk menilai apakah organ ini bekerja secara normal. Karena pendengaran itu ada yang sifatnya memang organik, jadi organ yang bekerja, sama ada yang sifat perseptif, yang konteksnya bahasa tadi. Karena kalau, nah ini kan suara yang biasa kita dengar. Tapi kalau bahasa lain cerita kan, didengar tapi tidak paham itu mungkin. Nah, itu jadi dua hal yang berbeda di situ. Betul. Oke. Terus kalau misalkan gini Dok, kuping atau telinga sebelah yang kena, apakah pasti telinga satunya juga kena? Mungkin bingung gitu ya. Sebenarnya nyambung nggak sih telinga kita? Nah, itu yang bikin bingung mungkin ya. Menarik ini. Nyambungnya iya, cuman masih mungkin satu telinga itu rusak lebih dulu daripada yang lain. Karena telinga kita itu ada yang kita sebut rekrutmen ya, jadi kemampuan dia untuk mengumpulkan suara. Nah, misalnya seseorang itu dia, taruhlah misalnya kayak supir kendaraan besar, kendaraan berat, truk, bus dan sebagainya. Nah, itu dia sering mendengar suara bising angin dari satu sisi misalnya, dia sering buka jendela, anginnya selalu dari kanan. Itu otomatis beban yang diterima kanan dan kiri akan berbeda. Sehingga beban yang lebih berat itu mempunyai risiko dia akan turun lebih dulu dibandingkan dengan beban yang lebih kecil. Nah, kalau nanti, jadi mungkin, kalau mungkinnya mungkin. Belum nanti ada penyakit-penyakit lain ya, seperti penyakit-penyakit yang pendengaran yang berhubungan dengan keseimbangan. Nah, itu juga bisa menurunkan pendengaran secara tiba-tiba pada satu telinga. Jadi mungkin, kalau mungkinnya mungkin. Seandainya nih kita udah mulai mengalami gangguan pendengaran ya Dok ya, penanganan awal apa sih yang harus kita lakukan? Pertama tegakkan diagnosis dulu. Nah, jadi artinya petakan pendengaran ini rusaknya seperti apa? Apakah yang rusak sarafnya atau yang rusak tulangnya atau keduanya? Nah, ini nanti masing-masing memiliki implikasi yang berbeda. Karena kalau kerusakannya di level saraf itu ada potensi ini sifatnya akan permanen. Nah, kalau kerusakannya di level tulang itu masih ada kemungkinan kita melakukan koreksi. Misalnya gendangnya bolong nih, dia nyelam atau dia di ketinggian tiba-tiba terus gendangnya pecah atau sedang dalam kondisi pilek dia terbang tiba-tiba turbulensi. Nah, gendang pecah itu masih bisa mungkin kita lakukan timpanoplasti, jadi operasi penambalan gendang. Atau mungkin ekstrimnya lagi tulangnya patah karena suatu hal, misalnya tulang pendengarannya patah. Itu osikuloplasti masih memungkinkan untuk disambung tulangnya. Tapi di saat organ sarafnya ini rusak, entah rumah siputnya, entah batang otaknya, itu relatif permanen. Dia tidak selalu bisa kembali seperti sedia kala, seperti seharusnya. Nah, di sini nanti terus dibutuhkan koreksi dengan alat bantu dengar. Nah, jadi prinsipnya seperti saya menggunakan kacamata. Ini bedanya digunakan pada telinga.
Alat bantu kacamata, alat bantu untuk melihat. Iya, kalau ini alat bantu untuk mendengar. Iya, Oke, gitu betul. ya dok ya. Terus kalau misalkan nih sudah mengalami gangguan yang cukup serius nih, terasa oh beda nih telinga yang kanan gitu ya. Itu kira-kira pemeriksaan apa yang bisa dilakukan di rumah sakit Hermina? Di Hermina kita bisa melakukan audiometri, kita bisa melakukan timpanometri, OAI pun kita ada. Sehingga nanti kalau untuk ambang dengar, terutama yang dewasa ya, yang orang-orang yang sudah bisa berkomunikasi, itu bisa kita lakukan pemeriksaan sampai full assessment kita bisa di sini. Berarti bisa ya dok ya? Bisa. Langsung menghubungi Dokter Mahatma ya dok ya? Menghubungi Hermina. Oke, menghubungi Hermina ke Dokter Mahatma. Ya, di sini tim kita cukup lengkap kalau untuk THT kita cukup lengkap timnya. Oke, siap dok. Terus yang terakhir nih dok, tips and tricks menggunakan headset agar tidak terjadi gangguan pendengaran. Ini yang tunggu-tunggu. Kita mengikuti standar dari WHO ya, Rule of 60 tadi. Jadi aturannya tidak boleh melebihi 60% dari kekuatan device dan tidak boleh lebih dari 60 menit. 60 menit durasinya per hari secara kumulatif. Jadi secara kumulatif ini di sini kumulatif. Sebenarnya idealnya begitu. Karena kalau intensitas 85 desibel itu sebenarnya kita hanya aman berada di situ tuh 15 menit sebenarnya. Di luar itu nanti akan ada implikasi seperti berdenging, terus telinganya agak peka, kadang sampai nyeri, itu bisa juga seperti itu. Makanya rule of 60 tadi itu merupakan suatu cut off point, jadi suatu titik tangkap di mana yaitu kita ambil 60/60 gambarnya gitu. Jadi 60 menit dan 60% dari kekuatan alatnya. Volumenya dan 60 menit dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Walaupun kepotong-potong pagi 15 menit. Idealnya lebih baik gitu. Iya. Itu sehari. lebih aman. Kalau melebihi itu artinya ada potensi untuk ada kerusakan. Betul. Hanya potensi karena tiap orang nanti kemampuan sarafnya itu berbeda ya. Berkaitan dengan umur, berkaitan dengan pemakaian sebelumnya. Oke, baik. Dokter, mungkin ada pesan buat sahabat Hermina? Oke. Yang paling sederhana begini, telinga kita itu merupakan suatu jendela antara manusia dengan manusia. Sehingga di saat jendela itu terputus, koneksi kita dengan manusia lain pun akan terputus. Nah, dan ini hanya akan menjadi hal yang disesali ke depannya. Jadi jangan sampai Anda menyesal, kita rawat telinga kita sebaik mungkin. Oke, mantap ya dokter. Oke dokter, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sahabat Hermina, menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya dok ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.